Seorang playboy, seorang yang hidupnya dari party ke party, seorang jet set, seorang yang menyukai mobil mahal dan mobil klasik, seseorang yang menginspirasi Ralph Lauren untuk membuat baju merek Polo, seseorang yang dicurigai adalah seorang mata-mata dan juga menginspirasi Ian Fleming untuk menulis James Bond. Dia adalah Rubirosa, Porfirio Rubirosa. Rubirosa lahir di Republik Dominika pada tanggal 22 Januari 1909. Ayahnya adalah Pedro Rubirosa dan ibunya adalah Ana Ariza Almanzar. Pedro Rubirosa sendiri adalah seorang diplomat dan dia ditempatkan di Prancis. Itu yang menyebabkan Porfirio Rubirosa, atau kita sebut saja Ruby karena dia terkenal namanya sebagai Ruby, menghabiskan masa kecil dan masa remajanya di Prancis. Pada usia 17 tahun, Ruby kembali ke Republik Dominika, negaranya, dan melamar masuk menjadi tentara. Namun, dalam bertugas di ketentaraannya itu, dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain polo daripada menjadi tentara. Dan karena hobi bermain polonya inilah, dia kemudian berkenalan dengan Rafael Trujillo. Rafael Trujillo adalah seorang pemimpin Republik Dominika yang juga merupakan seorang diktator pada masa itu. Karena terkesan dengan karakter Rubirosa, keramahannya, kemampuan berbicaranya, gayanya, akhirnya Trujillo menawarkan Rubirosa untuk masuk ke dalam tim elit pengawal pribadi dirinya. Tentu saja kesempatan ini diterima oleh Ruby karena mendekatkan diri dengan pemimpin yang diktator pada masa itu akan sangat-sangat menunjang gaya hidupnya yang mewah. Berada di dalam circle-nya Trujillo membuat dia berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Flor de Oro, yang merupakan anak wanita dari Rafael Trujillo. Singkat cerita, mereka berdua pun menikah pada tanggal 3 Desember 1932, yang mana pada hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur nasional oleh Trujillo demi merayakan pernikahan putrinya Flor de Oro dengan Porfirio Rubirosa. Setelah menikahi Flor de Oro, Rubirosa diangkat menjadi diplomat oleh Trujillo. Penempatan pertamanya adalah ke Berlin, Jerman. Di Berlin, dia dengan gayanya berhasil dekat dengan beberapa diplomat lain dan juga Hitler. Bahkan dia berada di sebuah box eksekutif khusus ketika mereka berdua, Ruby dan Hitler, menonton Olimpiade Berlin pada tahun 1936. Dari Jerman, kemudian Ruby ditempatkan berpindah-pindah. Dia pernah di Prancis, dia pernah di Belgia, dia pernah di Luxembourg, dia pernah di Italia, dia bahkan pernah ke Amerika dan juga Argentina. Karena keluasannya bergaul ini dan dia kenal dengan banyak orang, banyak diplomat, banyak pemimpin, banyak atase-atase, banyak dubes-dubes, dia kemudian dibuatkan jabatan khusus oleh Trujillo, yaitu sebagai inspektur kedutaan besar Republik Dominika di seluruh dunia. Dengan jabatan ini dia jadi bisa pergi kemana saja, mengunjungi kedutaan besar Republik Dominika atas urusan dinas dan dengan biaya dinas. Karena seringnya berpergian dia mengunjungi banyak kedutaan besar Dominika, dia seringkali dicurigai sebagai seorang mata-mata. Klaim dia sebagai seorang mata-mata ini bukanlah tanpa alasan. Karena pada sekitar tahun 60-an dia pernah diperiksa oleh jaksa di New York atas hilangnya 2 orang
yaitu Sergio Ben Cosme, seseorang yang anti dengan pemerintahan Trujillo, dan juga seseorang yang bernama Jesus Galindez, seorang wartawan yang pernah menulis keburukan-keburukan tentang pemerintahan Trujillo. Selain itu, dia juga berada di bawah pengawasan FBI selama beberapa dekade setiap kali dia mengunjungi Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, Ruby berkenalan dan dekat dengan banyak-banyak pesohor di negeri itu, seperti Frank Sinatra, keluarga Kennedy, artis-artis seperti Sasha Gabor, Ava Gardner, Jane Mansfield, bahkan sampai Marilyn Monroe. Tidak cukup sampai di situ, bahkan Ruby ini pernah digosipkan mempunyai hubungan atau pernah berselingkuh dengan Evita Peron, ya, ibu negara Argentina. Karena kedekatannya dengan banyak perempuan dan kebiasaannya berselingkuh, membuat istrinya Flor de Oro tidak tahan lagi dengan Rubirosa, yang pada akhirnya pada tahun 1938 dia pun menceraikan Rubirosa. Dengan bercerai dari Flor de Oro, ini mengganggu kehidupan finansial Rubirosa. Walaupun dia masih menjadi diplomat dan mendapatkan gaji dari negara, namun itu tidaklah cukup untuk menopang gaya hidupnya. Dia mencari cara bagaimana untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Salah satunya adalah dia dengan menjual visa kepada orang-orang yang ingin kabur dari Eropa. Karena pada saat itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua di Eropa. Jadi orang-orang yang pengen kabur ini, dia kasih visa supaya mereka bisa pergi ke luar dari Eropa. Dan dari sini dia mendapatkan banyak uang untuk menopang kehidupannya. Namun ini tidak berjalan lama karena dia menganggap bahwa pekerjaan ini adalah berbahaya bagi dirinya. Terus apa yang dia lakukan kemudian? Tentu saja dia menikahi wanita kaya. Dan wanita kaya itu bernama Danielle Darrieux, seorang artis asal Prancis. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Ruby pun dipindahkan ke Italia oleh Trujillo. Dan dia bersama Daniel pindah ke Italia untuk hidup di sana selama beberapa tahun lah. Dan selama di Italia pun dia tidak menghilangkan kebiasaannya berselingkuh dengan banyak wanita. Tentu saja ini membuat istri barunya, Danielle Darrieux, marah dan kemudian menceraikannya. Bercerai dari Daniel, kemudian Ruby mencari wanita kaya lainnya. Dan kali ini dia menemukan Doris Duke. Doris Duke adalah anak dari James Buchanan Duke, seorang pengusaha kaya asal Amerika yang menguasai industri rokok pada saat itu. Ketika menikah, Ruby mendapatkan hadiah dari Doris, yaitu kandang kuda beserta kuda-kudanya supaya si Ruby tetap bisa menjalankan hobinya bermain polo, uang sebesar 500.000 US dollar dalam bentuk cash, sebuah hotel yang dibangun pada abad ke-17, dan juga sebuah pesawat B-25. Dan Rubirosa tetaplah Rubirosa. Dia tidak bisa menghilangkan kebiasaannya berselingkuh, yang membuat Doris marah padanya dan kemudian menceraikan Rubirosa. Usia pernikahan mereka tidak sampai 1 tahun. Dalam settlement perceraian mereka tersebut, Doris diharuskan membayar 25.000 US dollar per tahun kepada Rubirosa sampai Rubirosa menikah kembali. 25.000 US dollar pada masa itu sangatlah besar. Mungkin jika kita konversikan ke zaman itu sekitar 250 sampai 300.000 US dollar. Jadi sejumlah uang tersebut setiap tahun sampai dia menikah kembali. Setelah bercerai dari Doris dan mendapatkan uang settlement 25.000 US dollar per tahun serta harta gono gini lainnya, Rubirosa mendapatkan hobi baru, yaitu mengendarai mobil balap. Dia mengikuti balapan Le Mans pada tahun 1950
dengan mengendarai Ferrari 166 mm yang hanya diproduksi 47 unit di dunia. Kemudian 3 tahun setelahnya, dia mengikuti balapan ketahanan rem selama 12 jam. Dia bahkan pernah mencoba menjadi pengemudi Formula 1 pada tahun 1955 di Bordeaux. Karena gaya hidupnya mewah, tentu saja Rubirosa ini membutuhkan lebih banyak sokongan finansial lagi. Dan tentu saja, seperti kejadian sebelumnya, dia mencari dan menikahi wanita kaya lagi. Kali ini adalah Barbara Hutton, pewaris dari Frank Winfield Woolworth. Mereka menikah pada tanggal 30 Desember tahun 1953. Dan sekali lagi, ketika mereka menikah, Rubirosa mendapatkan hadiah yang banyak, seperti sebuah kebun kopi yang sangat besar di Republik Dominika, uang cash $2,5 juta, dan sebuah pesawat B-25 lagi. Karena pesawat yang sebelumnya, yang dikasih dari istri sebelumnya, itu mengalami kecelakaan ketika dia bawa. Jadi dia meminta sebuah pesawat baru lagi. Kembali lagi, Rubirosa tetap dia bisa menghilangkan kebiasaannya berselingkuh. Dan pernikahan ini hanya bertahan 53 hari saja. Setelah menikahi 4 wanita kaya, yaitu Flor de Oro, Daniel Dario, Doris Duke, Barbara Hutton, kali ini Rubirosa menikah lagi untuk yang kelima kalinya dan terakhir kalinya. Dan untuk pernikahan ini, dia bukan mencari kekayaan, tapi dia mencari daun muda. Istri kelima Ruby adalah Odile Rodin, seorang aktris Prancis yang usianya terpaut 28 tahun lebih muda dari Rubirosa. Dia hidup bersama istrinya yang terakhir ini, si Rodin, sampai dia meninggal pada tahun 65. Ruby meninggal karena kecelakaan mobil. Ini terjadi setelah tim polonya memenangi sebuah kejuaraan di Prancis. Jadi setelah mereka selesai menang, mereka pun berpesta. Dan Ruby pun pulang mengendarai mobilnya dalam keadaan mabuk. Yang pada akhirnya dia pun mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang. Dan sudah tidak tertolong lagi ketika dibawa ke rumah sakit. Masih ingat kan ketika di awal tadi saya mengatakan bahwa Rubirosa ini adalah sebuah inspirasi dari Ian Fleming dalam menciptakan tokoh James Bond? Memang Ian Fleming sendiri tidak pernah secara terang-terangan mengatakan bahwa Rubirosa adalah inspirasinya dalam menciptakan tokoh James Bond. Namun Rubirosa sendiri sebetulnya hidup di dalam sebuah circle yang mempertemukan dirinya dengan Ian Fleming. Karena Rubirosa itu akrab dengan Errol Flynn dan juga Noel Coward yang merupakan sahabat baik dari Ian Fleming, yang mana mereka bertiga itu tinggal di Jamaika. Dan seperti kita tahu, tokoh James Bond ini diciptakan oleh Fleming atau ditulis oleh Fleming ketika dia berada di Jamaika. Dan Jamaika itu adalah negara tetangga dari negaranya Rubirosa, Republik Dominika. Rubirosa sendiri sering liburan ke Jamaika dan bertemu dengan kedua sahabatnya tadi, yaitu Noel Coward dan Errol Flynn. Satu lagi, apa yang membuat banyak wanita tergila-gila pada Rubirosa? Well, seperti kita tahu, dia seseorang yang charming, pandai berbicara, pandai merayu, lembut, royal, suka berpesta. Namun ada satu peninggalan Rubirosa yang masih terkenal sampai saat ini, yaitu kalau kita di Prancis, ketika kita makan di restoran dan kita menginginkan tambahan merica, ya, yang merica yang dikasih di piring itu dengan diputer peppermillnya itu, ketika kita meminta peppermill yang besar,
mereka menyebutnya Rubirosa. Mungkin karena huge. Sekian video kali ini, sampai berjumpa di video selanjutnya.